Salam budi luhur untuk kita semua dan salam sehat. Apa kabar adik-adik? Ya, kiranya semuanya kita di sini semuanya diberi kesehatan ya. Oke, pada hari ini ya kita sudah masuk semester ganjil yang baru ya. Ketemu lagi dengan saya dengan mata kuliah Technopreneurship. Mata kuliah Technopreneurship ini sangat luas. Kita sudah tahu bahwa perkembangan zaman pada saat ini luar biasa perubahannya ya. Oleh sebab itu kita di bidang IT kiranya juga harus membawa perubahan itu sendiri ya, sehingga kita juga tidak tertinggal gitu. Untuk di pertemuan awal ya, saya akan memaparkannya. Jadi saya akan menjelaskan dulu untuk di awal kira-kira dalam satu semester itu harus punya bayangan ya. Jadi kita mau ngapain dalam satu semester ini? Yang pasti kalau kita berbicara tentang technopreneurship, berarti kan kita berwirausaha dengan teknologi, ya. Sudah pasti nanti kita ada prakteknya, ya itu. Nah, nanti kita akan fokus dari pertemuan 1 sampai UTS nanti kita masih fokus di technopreneurship di pasar modal nanti. Nah, setelah UTS sampai UAS nanti kita mencoba membuat model startup ya nanti. Nah, untuk pertemuan hari ini saya akan memaparkan dulu ya technopreneurship ya biar Anda punya bayangan bahwa kembali lagi kita harus memahami apa tujuan utama mata kuliah ini ya. Kalau dari pemerintah sendiri, kalau di Indonesia, bahwa tahun 2020 itu harus ada 4 pilar perubahan yang dilaksanakan di perguruan tinggi ya. Yang pertama, Indonesia berusaha keluar dari middle income economy trap, artinya jebakan dari negara yang ekonominya pendapatannya rendah ya, itu yang pertama. Yang kedua, meningkatkan indeks kompetisi ya. Yang ketiga, mengisi sebagai gini loh, artinya pemerintah mengharapkan bahwa perguruan tinggi itu menjadi agen perubahan bidang ekonomi ya, terutama bidang ekonomi kreatif. Yang terakhir adalah meningkatkan international publication ya, jadi publikasi internasional. Nah, kalau dari segi pemerintah, dari 4 pilar perubahan inilah usaha yang dilakukan untuk meningkatkan daya saing dan kesejahteraan masyarakat. Ya, jadi kita akan fokus ke sini ya. Oke. Kita sudah tahu bahwa pada saat ini digembor-gemborkan bahwa kita sudah memasuki revolusi industri keempat. Kita sudah paham bahwa kalau dulu kita mungkin SMP, SMA kita diajarkan apa itu revolusi industri. Pada awalnya kita sudah paham bahwa revolusi industri itu terjadi pada tahun 1800-an ya, itu awal-awal 1800-an itu terjadi di Inggris dengan munculnya mesin uap ya. Waktu itu, kemudian 100 tahun kemudian muncullah penemuan listrik ya untuk meningkatkan produksi barang, itu disebut dengan revolusi industri kedua. 100 tahun kemudian tahun 2000 muncullah inovasi teknologi informasi, ditemukannya komputer, ditemukannya handphone, itu tahun 2000, diketemukannya internet pada tahun 1960-an. Inilah yang disebut dengan revolusi industri ketiga. Berikutnya revolusi industri keempat yang pada saat ini dicanangkan ya, itu apa artinya revolusi industri 4? Artinya semua bidang usaha, kegiatan terutama manufaktur ya, terintegrasi dengan penggunaan teknologi wireless dan big data. Kalau kita bicara tentang big data, itu adalah ciri khas dari revolusi industri keempat. Oleh sebab itulah kita ingin memasuki revolusi industri keempat, ini perlu namanya perkembangan dari diri kita sendiri dulu, bagaimana kita mengembangkan potensi yang ada di bidang ekonomi kreatif. Ya ekonomi kreatif ya setidaknya pasti menggunakan teknologi informasi, ya
Bahkan di Jepang sekarang bukan revolusi industri keempat, ya. Jepang sudah memasuki revolusi industri kelima, ya, yang disebut dengan masyarakat sosial versi kelima. Oleh sebab itulah dari sini kita harus memahami jika ingin maju kita sebagai memasuki revolusi industri keempat perlu usaha ya dari kita itu loh ya, apalagi di masa pandemi seperti ini ya, jangan sampai revolusi industri keempat tidak tercapai dalam waktu dekat ini. Memang kita sudah memasuki revolusi industri 4.0 ya, tapi mungkin secara seperti di Bangka Belitung ya, kita baru ingin memulainya justru ya. Nah, ciri khas dari revolusi industri keempat bahwa kita sudah paham bahwa saat ini wajah kegiatan ekonomi di Indonesia berubah ya, dibanding dengan 5 sampai 10 tahun yang lalu yang berubah drastis, apalagi di saat pandemi semuanya menggunakan teknologi informasi saat ini ya. Kalau kita lihat di setiap sudut bidang sektor ekonomi apapun sudah menggunakan teknologi sistem informasi ya. Kita lihat seperti sharing ekonomi ya, muncullah aplikasi-aplikasi peminjaman online ya, P2P dan sebagainya, ada e-education, bahkan ada Classroom, ada dan Google Meet, bahkan sekarang seperti pakai YouTube aja sudah bisa menggunakan sebagai sarana e-education ya, ada cloud collaborative, contohnya ada Google Drive. Kalau paling banyak yang paling enak kita pahami ya marketplace ya. Anda pasti pernah belanja di Bukalapak, di Shopee, Tokopedia. Udah itu bidang kesehatan juga ada online ya. Kayak klikdokter.com, Halo Dokter ya dan sebagainya. Itu adalah perkembangan, bahkan ada versi Smart City ya. Bahkan sekarang apapun semua sektor sudah mengikuti big data ya. Semua data disimpan disimpan bersifat cloud dan berbasis besar gitu. Nah, di revolusi industri keempat, selain memiliki wajah ekonomi yang menguntungkan kelihatannya, tetapi hati-hati juga di revolusi industri keempat ini pasti mempunyai dampak positif dan negatifnya. Walaupun kita akui dampak positifnya lebih banyak daripada negatifnya, ya. Ancamannya, kalau kita tidak mengikuti zaman saat ini yang agak-agak sangat mengerikan, ya. Ini bukan data dari saya, tapi ini ada data dari internasional, ya, bahwa revolusi industri keempat ini bisa menghilangkan pekerjaan sekitar 1 sampai 1,5 miliar orang pada tahun 2015 sampai 2025, 10 tahun itu akan menghilangkan sampai 1 miliar pekerjaan jika kita tidak memahami, jika kita tidak mengikuti zaman itu loh. Bahkan ancamannya adalah diestimasi bahwa di masa yang akan datang 65% murid SD atau adik-adik kita yang masih SD ya nanti akan kerja yang pekerjaannya yang belum pernah ada di hari ini. Ini adalah sebuah ancaman ya. Dulu mungkin kalau kerja itu kita harus melihat fisik ya, sekarang bahkan kalau kerja itu nggak perlu lagi lihat fisik ya. Yang penting adalah orang standby menggunakan teknologi informasi yang saya akan paparkan ke depannya ya. Oke, peluang di sini menurut survei bahwa era baru industrialisasi digital nanti akan menghasilkan pekerjaan baru pada tahun 2025 sebanyak 2,1 juta pekerjaan ya. Dan itu juga terdapat potensi pengurangan emisi karbon. Tapi pada saat ini kalau kita lihat pandemi ini kita kayaknya di peluang ini kayaknya targetnya agak sulit tercapai ya. Untuk mempertahankan pekerjaan aja agak sulit, apalagi menciptakan lapangan kerjaan yang baru. Kalau kita lihat peluang di sini ya, mungkin di bidang kesehatan mungkin akan naik drastis, tapi di bidang-bidang lain mungkin ada penurunan karena efek dari pandemi ini. Nah, gejala-gejala transformasi di Indonesia sudah kita lihat bahwa dulu misalnya orang malas masak ya dulu ya mungkin dulu orang mungkin ke warteg. Kalau sekarang orang malas masak ya tinggal klik aja,
tinggal buka handphone, tinggal pesan di Grab atau di Gojek, langsung muncul nanti makanannya di rumah ya. Dulu orang nggak ada kendaraan dan lain-lainnya, harus naik taksi konvensional. Sekarang udah ada taksi yang bersifat online ya, kayak Grab, kayak Gokar dan sebagainya, ada Uber dan sebagainya ya. Ini adalah bukti bahwa kita sudah memasuki era digital ya, era digital revolusi industri 4.0 ya. Salah satunya adalah perubahan ya, bentar lagi mungkin ada masuk 5G, sekarang 4G ya, bentar lagi mungkin ada nanti masuk 5G ya. Nah, sebelum kita masuk ke perkuliahan, di pertemuan pertama ini saya akan memaparkan bahwa ini adalah fakta. Ini adalah bukan Pak Hengki yang buat, ini adalah fakta ya. Ini adalah dari internasional ya, data dari Amerika Serikat, bahwa tantangan skill di industri masa depan yang akan Anda hadapi ya, terutama Anda yang mau kerja. Ini Anda lihat loh, ini adalah peluang loh. Ini peluang atau ancaman ya, tergantung Anda memiliki skill mana ya. Anda lihat bahwa sekarang orang yang punya IPK tinggi itu ternyata di industri nanti di masa depannya itu hanya mempengaruhi 15%. Jadi orang IPK tinggi ternyata hanya mempengaruhi 15% ya di cognitive abilities. Berikutnya ada sistem skill ya. Sistem skill itu kemampuan untuk dapat melakukan keputusan dengan cepat ya, itu dibutuhkan di perusahaan sekitar 17% ya. Itu ada complex problem solving, ini ada 36% paling tinggi. Jadi artinya kemampuan untuk memecahkan masalah di perusahaan itu 36%. Ada content skill ya, orang yang mampu menghadapi tantangan dengan konten-konten kreatif ya. Konten di sini bukan berarti hanya sistem informasi atau teknologi informasi, tapi konten sesuai dengan bidang sektor pekerjaan Anda itu mempengaruhi 10%. Ada proses skill, artinya orang itu mau belajar, ya, logical thinkingnya bagus, ya, active listeningnya bagus, orangnya mau diproses, itu mempengaruhi 18%. Ya, berikutnya yang nomor 2 paling tinggi ada social skill. Social skill itu mempengaruhi 19%. Ya, jadi orang yang sosialnya bagus, kemampuan koordinasi, negosiasi, persuasi, bahkan bisa mentoring orang lain dan orang yang punya tipe karakter yang peka terhadap sosial di sekitarnya itu mempengaruhi 19%. Anda bayangkan orang yang memiliki kompleks problem solving dengan orang yang mempunyai social skill itu lebih dari 51%. Ya, jadi kalau orang yang bisa memecahkan masalah di perusahaan plus orangnya sifatnya sosial itulah di atas 50% ya. Berikutnya orang yang bisa mengelola sumber daya manusianya ya, resource management skill itu kurang lebih ada pengaruhnya 13%. Technical skill ya. Jadi orang yang mampu mengolah secara teknikal di perusahaannya ya itu 12%. Ya, yang paling kecil adalah physical abilities. Artinya kemampuan seseorang dilihat dari fisiknya, ganteng atau tidaknya, cantik atau enggaknya, itu mempengaruhi hanya 4%. Anda bayangkan, ya, untuk zaman saat ini, sudah banyak bergerak, semuanya dikendalikan oleh teknologi informasi. Ya, jadi semuanya secara fisik itu hanya 4%. Kita ambil contoh, seperti customer service. Apakah perlu kelihatannya physical abilities-nya? Tidak perlu, karena contohnya misalnya bagian customer service itu tidak perlu dilihatkan wajahnya gitu. Yang penting ada suaranya bagus, social skill-nya bagus, ya, kompleks problem solving-nya bagus. Nah, ini adalah yang harus dipahami oleh adik-adik sekalian bahwa ke depannya tantangan akan semakin bukan baik ya, tantangan itu semakin berat ke depannya bahwa Anda mau jadi bagian yang mana gitu loh. Syukur-syukur Pak kalau saya menguasai semua ya bagus, tapi percayalah bahwa tidak ada manusia yang menguasai ini semua gitu loh ya. Tidak ada manusia yang perfect di bidang semua skill ini gitu.
Nah, berikutnya ini adalah skill di industri masa depan ya. Ini kembali lagi ini merupakan 5 skill yang pertumbuhan permintaan yang paling tinggi di industri ya, yaitu cognitive skill, system skill. Nah, ini adalah dari tahun 2015 sampai tahun 2020. Tapi kenyataannya adalah dalam jangka waktu 5 tahun itu udah berubah ya. Berubah di mana? Berubah di sini ya, yang dulunya orang IPK yang paling tinggi dicari, sekarang bukan lagi. Ternyata IPK hanya mempengaruhi 15%. Ternyata yang paling dicari adalah complex problem solving skill ya, sama social skill ya. Ini adalah tahun 2015 sampai tahun 2020. Tapi kenyataannya ini adalah 5 skill yang paling dicari pada saat 2015-2020 atau 5 tahun ke belakang. Dan faktanya sekarang berubah drastis ya, bahwa cognitive skill yang dulunya nomor 1 sekarang hanya mempengaruhi 15% gitu ya. Nah, bagaimana merespon masa depan ya? Yang pertama, adik-adik pertama harus benar-benar belajar meningkatkan investasi ya. Investasi di sini adalah bidang digital skill. Kalau Anda ingin menjadi orang yang tidak kalah ya, harus menjadi orang yang mampu melakukan investasi untuk diri sendiri, kemampuan ya. Selalu mencoba dan menerapkan teknologi terbaru, learn by doing ya. Jangan kita ketinggalan, nanti ditanya sama orang, ini aplikasi apa gunanya, kita tidak paham gitu loh ya. Sekarang bisnis apapun sekarang, cryptocurrency ya, ada P2P, lending dan sebagainya, itu semuanya by sistem informasi ya. Udah itu menggali bentuk kolaborasi baru bagi model sertifikasi baru atau pendidikan dalam ranah peningkatan digital skill. Ya, Anda harus mengikuti kemampuan untuk mendapatkan apa ya istilahnya sertifikasi ya dalam bidang digital skill ya, harus ada sekarang sertifikatnya ya. Berikutnya ya merespon masa depan, makanya kita bilang kita harus belajar kerja ya. Jadi artinya ilmu yang kita dapat di perguruan tinggi harus mampu menyesuaikan ya nanti di dunia kerja asli gitu loh. Nah, berikutnya yang kita harus hadapi adalah yang pasti adalah nanti ya pasti mata kuliah ini ya, kurikulum ini nanti pasti akan sesuai dengan human digital skill. Artinya nanti kurikulum ini kita ciptakan ya, kita kuliah, kita belajar bersama akan mengikuti tren yang ada sekarang yang ada di masyarakat seperti itu. Oke. Nah, dari sini ya saya harapkan bahwa nanti pertemuan kedepannya kita harus benar-benar ya, ini adalah di era pandemi seperti ini adalah peluang ya, peluang menciptakan sebuah ide untuk membantu pekerjaan di masyarakat sehingga nanti model-model startup yang kita ciptakan di mata kuliah ini nanti akan mempunyai kemampuan untuk meningkatkan kinerja kita atau kinerja untuk mengubah masalah yang ada di masyarakat ya. Nanti kita ketemu lagi di minggu depan ya. Kiranya kita sehat semua ya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat berjumpa lagi nanti ke depannya. Terima kasih.